Manchester United dan Chelsea saling sikut demi dapatkan bek Bayer Leverkusen. Dua raksasa Premier League, yakni Manchester United dan Chelsea, dikabarkan tengah memperebutkan tanda tangan dari bek Bayer Leverkusen, Edmund Tapsoba. Tapsoba pun menunjukkan performa cukup impresif bersama Leverkusen. Musim 2020-2021 kemarin, bek 22 tahun itu tercatat tampil dalam 45 laga di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol. Sebelumnya, Tapsoba sempat dikaitkan dengan klub Premier League lainnya, yakni Arsenal. Namun, sepertinya kini The Gunners mendapat saingan berat. Kini seperti dilansir Bild, Manchester United dan Chelsea diklaim mulai menanyakan kepada Leverkusen perihal kemungkinan memboyong Tapsoba ke Inggris. Manchester United dan Chelsea memang menjadikan sektor bek tengah sebagai salah satu pos yang paling ingin mereka benahi pada jendela transfer musim panas ini. Leverkusen diyakini menetapkan bandrol senilai kurang lebih 60 juta euro terhadap Tapsoba. Namun, bisa jadi bandrol tersebut kini sudah naik menjadi 70 juta euro. Rapor pemain MU musim 2020-2021, Shaw dan Bruno terbaik. Manchester United menutup musim 2020-2021 tanpa satupun gelar juara. Bukan capaian yang bagus, lantas bagaimana dengan performa para penggawa setan merah? Di Premier League, United tidak tampil buruk. Mereka sempat sejenak berada di puncak klasemen, namun Man City yang tampil luar biasa menggeser posisi United dan keluar sebagai juara. Lalu, seperti apa rapor para pemain Manchester United pada musim 2020-2021? Siapa pemain terbaik dan terburuk United? Pertama, David De Gea. Seperti musim lalu, David De Gea juga mengalami periode yang sulit. Kiper asal Spanyol mendapat banyak kritik ketika United gagal mendapat hasil bagus di awal musim. Kedua, Victor Lindelof. Lindelof adalah pilihan pertama Solskjaer untuk jadi pendamping Harry Maguire di posisi bek tengah. Namun, pemain asal Swedia dinilai mampu mengimbangi permainan sang kapten. Lindelof bukan pemain yang terlalu buruk, tapi juga tidak bisa tampil menentukan. Ketiga, Eric Bailly. Musim yang buruk untuk Eric Bailly, dia sempat menjadi andalan di awal musim, namun setelah itu dia mengalami banyak cedera dan lebih sering berada di ruang perawatan daripada bermain. Keempat, Harry Maguire. Maguire mendapat banyak kritik atas performanya di awal musim, namun sang kapten punya mental sangat kuat dan perlahan bangkit. Maguire jadi pemain yang nyaris tidak tergantikan di United. Kelima, Luke Shaw. Luke Shaw memainkan musim terbaiknya bersama Manchester United. Luke Shaw bukan hanya jadi pilihan utama di posisi bek kiri, tapi juga tampil luar biasa. Luke Shaw membuat 6 assist musim ini. Keenam, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tampil sangat menentukan bagi Manchester United. Fernandes mencetak 28 gol di semua ajang. Pemain asal Portugal ini menjadi top skor United. Padahal posisinya bukan penyerang. Fernandes mendapat begitu banyak pujian, bukan hanya atas gol dan assist, tapi juga jiwa kepemimpinan di United. Sayang sekali, Fernandes gagal melengkapi musim apiknya ini dengan sebuah gelar juara. Ketujuh, Daniel James. Musim lalu Daniel James tampil sangat bagus bersama United. Dia mencatatkan 46 laga di semua ajang, namun kesempatan bermainnya menurun signifikan. Pada musim 2020-2021, dia hanya memainkan 26 laga sepanjang musim. Fred komentari kabar ketertarikan Man United pada Rafinha. Gelandang Manchester United Fred turut mengomentari terkait kabar ketertarikan The Red Devils terhadap winger Leeds United, Rafinha. Fred mengklaim para penggawa setan merah kerap membicarakan potensi untuk mendatangkan bintang berusia 24 tahun tersebut. Bukan tanpa alasan kenapa MU ingin mendatangkan pemain berpaspor Brazil tersebut. Pasalnya, di musim pertamanya bersama The Whites, dia mampu mengemas 8 gol dan 11 assist dari 38 penampilan di semua kompetisi. Bahkan, keinginan MU untuk mendatangkan sang pemain mendapatkan dukungan dari Bruno Fernandes yang sempat menjadi rekan satu timnya di Sporting CP. Menanggapi kabar tersebut, Fred mengakui bahwa sang pemain telah menjadi salah satu pokok bahasan yang kerap dibicarakan oleh para pemain Man United di ruang ganti tim. Fred bahkan memberikan dukungannya dengan memberikan pujian bagi sang bintang. Bruno telah berbicara tentang Rafinha sejak dia tiba. Mereka bermain bersama di Sporting. Ujar Fred dilansir dari Tribal Football. Dia adalah pemain hebat yang memiliki musim yang luar biasa
dari banyak klub yang mengincarnya. Saya bertemu dengannya baru-baru ini, dia sosok pria yang hebat dan pemain luar biasa. Pungkasnya. Maguire ungkap kondisi cedera engkelnya makin membaik. Harry Maguire mengaku cedera engkel yang ia alami kini sudah mulai membaik jelang digelarnya Euro 2020. Harry Maguire mengungkapkan setelah mengalami cedera itu, ia sebenarnya merasa bahwa musimnya bakal berakhir total, termasuk tidak bisa ikut bermain di final Liga Eropa, tapi ia juga mengatakan masih berharap agar cederanya lekas pulih dan ia bisa bermain lawan Villarreal. Ketakutan saya saat itu bahwa saya akan melewatkan segalanya. Saya biasanya mencoba terus bermain meski cedera, itu lebih seperti terkilir. Jadi, ketika saya melakukan itu, saya tahu itu akan menjadi semacam kerusakan ligamen. Ucapnya pada The Sun. Harry Maguire sangat berharap ia bisa cepat pulih. Sampai-sampai tiap pagi usai bangun tidur, ia berusaha untuk melangkah secara normal. Namun, ia kemudian menyesali tindakannya itu. Sebab, jika ia tak melakukannya, mungkin saja ia bisa pulih lebih cepat. Saya akan melompat dari tempat tidur dan membebani pergelangan kaki saya, yang mungkin seharusnya tidak saya lakukan, dan mengujinya untuk melihat apakah rasa sakitnya masih ada. Akunya. Setiap pagi saya bangun berharap rasa sakitnya hilang, sayangnya itu tidak terjadi. Sambungnya. Sekarang ini, meski masih cedera, Harry Maguire terpilih untuk masuk ke dalam skuad Inggris yang bermain di Euro 2020. Maguire tentu saja bahagia. Ada pro dan kontra terkait pemanggilannya. Hal itu tentu saja tak lepas dari cedera engkel yang dia alami. Namun Maguire berusaha menegaskan bahwa ia akan segera bisa bermain lagi, sebab cederanya sudah makin membaik. Tapi sekarang membaik dan menjadi lebih baik. Jadi saya hanya menantikan Euro. Kieran Trippier, salah satu prioritas MU musim panas ini. Manchester United terus membidik nama-nama baru di musim panas ini guna meningkatkan skuad. Kieran Trippier, bek kanan Atletico Madrid, jadi incarannya. Perubahan skuad menjadi salah satu pekerjaan Ole Gunnar Solskjaer dan manajer Norwegia itu kabarnya sudah membidik beberapa nama. Salah satunya adalah Kieran Trippier, bek kanan yang sekarang membela Atletico Madrid. Pemain asal Inggris itu tampil apik di musim keduanya berseragam Atletico Madrid. Ia membantu Diego Simeone meraih gelar La Liga, mengangkangi dominasi Real Madrid dan Barcelona. Dan hal itu yang mematik minat Solskjaer. Sang manajer bermaksud merekrutnya guna meningkatkan persaingan dengan Aaron Wan-Bissaka. Selain Kieran Trippier, MU juga dikaitkan dengan beberapa nama lain, di antaranya adalah Jadon Sancho dan Rafael Varane. Beberapa waktu lalu, Solskjaer memang menegaskan butuh pemain baru. Tambahan kekuatan dibutuhkan skuadnya agar bisa bersaing dengan Manchester City. Selain membeli, Manchester United juga akan menjual banyak pemainnya. Laporan terakhir menyebut 9 pemain akan coba dilepas pada musim panas ini.